sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tetap mengalunkan pujian ini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk menghadap hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita atas setiap berkat karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Seperti pujian ini, Tuhan Yesus, kami sangat mengagumi Engkau. Kami sungguh mengagumi Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami punya, Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan sembah syukur kami, sujud kami, hormat kami bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian-pujian ini bagi Tuhan, bagi Engkau saja Bapa.
Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang patut kami hormati. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Sungguh dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi ini ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama menyerukan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami bersama-sama beribadah. Kami ingin menaikkan puji-pujian kami. Engkau layakkan kami ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau berikan kami fokus hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kita mau terus bersama-sama bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan pujian dari nyanyian pujian nomor 74, Kristus bangkitlah sudah. Kita akan nyanyikan semua bait. Bait pertama kita akan pujikan bersama-sama. Bait kedua kaum pria, bait ketiga kaum wanita, dan bait keempat kita akan kembali pujikan ini bersama-sama. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Bumi surga soraklah, haleluya. Allah Kristus bergema, haleluya. Sambut Raja yang besar, kaum pria. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kuasa Roh tak kalah, haleluya. Kubur mana cahayamu, haleluya. Mau di mana kuasa-Mu, bait keempat kaum wanita. Bangkitlah sudah, haleluya. Kasih Allah tercurah, haleluya. Kebenaran berkarya, haleluya. Pintu Firdaus terbuka, bersama-sama kami berhimpun bersama, haleluya. Junjung tinggi Sang Raja, haleluya. Kita sekarang berdiri, haleluya. Sudah mulia terbentang, haleluya. Baik, pada saat pagi hari ini kita bersama-sama mau memberikan persembahan kita melalui persembahan dan perpuluhan dan juga persembahan ucapan syukur kita. Panggilan memberi dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memberikan persembahan kami, perpuluhan kami ya Tuhan Yesus kepadamu. Kau memberkati supaya melalui persembahan kami, nama-Mu boleh disebarluaskan ya Tuhan Yesus, pekerjaan-Mu boleh semakin Engkau berkati ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan Beri yang Terbaik. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Ngatimin, dengan judul Berkat Kebangkitan Kristus bagi Orang Beriman, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian persiapan Kurindu Sabdamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Ku rindu sabdamu, sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah.
Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang hari ini kembali kami merayakannya. Kami mengucap syukur oleh karena kemenangan yang telah Engkau berikan untuk kami. Dan itulah sebabnya Tuhan kami kembali membuka pendengaran kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan, dan biarlah setiap kami berdiam diri saat firman Tuhan disampaikan. Kami sungguh-sungguh fokus mengarahkan seluruh pikiran kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Mu. Di dalam terang dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mbak Odi silahkan ditayangkan di layar televisi ini, supaya saya bisa melihat jemaat yang ada di rumah sekalipun tidak semuanya. Kalau bisa, oke, baik. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, lalu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berkata dengan semangat kemenangan ya, dengan semangat kemenangan, Yesusku telah bangkit. Ya, jadi kita akan nyatakan itu 3 kali, Yesusku telah bangkit. Yesusku telah bangkit. Yesusku telah bangkit. Haleluya. Gitu ya. Jadi semua kita akan nyatakan itu. Hitungan ketiga kita akan mulai 3 kali. Lalu diakhiri dengan kata haleluya. 1, 2, 3. Yesusku telah bangkit. Yesusku telah bangkit. Yesusku telah bangkit. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak dulu sampai hari ini masih ada saja orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dari dulu, sejak peristiwa kebangkitan itu terjadi, sampai hari ini masih ada saja orang yang meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada orang berkata dicuri orang, ya, jasadnya, tubuh Yesus dicuri orang. Itu hanya tipu-tipuan saja. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini masih ada orang yang meragukan, bahkan tidak percaya bahwa Yesus Sang Mesias itu, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, telah bangkit pada hari yang ketiga, sebagaimana dikatakan jauh sebelumnya, sebelum dia disalibkan. Bahkan ketika dia telah bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika minggu pertama itu pagi-pagi benar, 2 perempuan ini datang ke kubur Yesus dengan maksud untuk memberikan rempah-rempah. Lalu Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Dan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, tetapi sekali lagi, masih ada saja, bukan hanya dulu, hari ini, sampai hari ini, masih ada saja orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus Sang Mesias itu, yang telah disalibkan itu dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya, oleh karena kita percaya bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu yang telah disalibkan itu telah bangkit
pada hari ketiga dari antara orang mati, sekalipun saya dan ibu bapak saudara tidak melihat dengan kasat mata kita peristiwa kebangkitan itu. Berbahagialah engkau karena engkau percaya, sekalipun walaupun engkau tidak melihat peristiwa kebangkitan itu. Mengapa berbahagia, Bapak Ibu Saudara? Mengapa orang-orang seperti kita, orang-orang yang seperti kita ini, orang-orang percaya, berbahagia? Walaupun kita tidak melihat secara langsung pada waktu itu 2000 tahun yang lalu tentang peristiwa kebangkitan itu, kita berbahagia. Teks yang saya akan bacakan pagi hari ini membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan kebangkitannya amat sangat menikmati kebahagiaan, karena Allah paling tidak memberikan 3 berkat yang hari ini saya ingin sampaikan untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan membuka 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara ayat ini. Ayat ini juga saya sampaikan renungan yang hari ini ditayangkan di jemaat Gereja Baptis yang ada di Hong Kong. Jadi mereka minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah mereka. Ibu Ena Ujianingsih, utusan Injil yang ada di Hong Kong. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 berkat dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati untuk setiap orang yang percaya, walaupun orang itu tidak melihat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Berkat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang beriman yang dijadikan ciptaan baru. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadikan orang percaya sebagai ciptaan baru. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya membaca ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kebangkitan Kristus bagi orang percaya menjadikannya lahir baru, menjadikan orang beriman, menjadikan orang percaya ciptaan baru,
Menjadi ciptaan baru itu berarti hidup lama kita telah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus yang telah kita peringati Jumat yang lalu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pribadi yang dapat menjadikan manusia berdosa menjadi ciptaan baru. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan manusia yang berdosa itu menjadi ciptaan baru kecuali Yesus Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus nggak bangkit, Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjadi orang berdosa. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di kitab 1 Korintus di sana. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kita tetap menjadi orang yang berdosa. Kita tetap menjadi orang yang hidup dalam dosa. Dan hilang pengharapan. Tidak ada pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada pengharapan. Yang ada adalah maut. Kematian yang sifatnya kekal. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus itulah yang memungkinkan kita menjadi ciptaan baru. Yang memungkinkan kita menjadi manusia baru. Hidup keberdosaan kita telah dikuburkan dalam kematian bersama-sama dengan Yesus Kristus. Menjadi ciptaan baru berarti kita memiliki harapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya. Menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara, berarti kita orang-orang beriman, orang-orang percaya memiliki harapan yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup kekal. Ya, hidup kekal. Hidup di mana Allah hidup. Hidup di mana Yesus hidup dan berada. Ya, janganlah gelisah hatimu, melainkan percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Dan pada waktu tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali dan menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal bersama dengan Allah. Kita tinggal bersama dengan Yesus. Itu pengharapan yang diberikan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan baru sebagai manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin orang itu masuk surga. Ya, kecuali Yesus Kristus. Ya, kecuali Yesus Kristus. Kita akan hidup bersama dengan Dia. Kita akan hidup bersama dengan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkat yang diberikan kepada orang percaya, ya, menjadikan orang beriman, ya, kebangkitan Kristus menjadikan orang beriman, orang yang percaya sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ya, menjadi ahli waris kerajaan Allah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. 1 Petrus 1 ayat 4. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi kamu. Bagi kamu siapa? Bagi kamu yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang tersimpan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi ahli waris kerajaan Allah berarti apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu diberikan kepada kita.
Apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Memang saya belum pernah ke sana. Tetapi saya mengucap syukur karena apa saja yang ada di dalam kerajaan Allah itu diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kemungkinan di sana tidak ada mobil mewah. Kemungkinan. Karena saya tidak menemukan juga di dalam Alkitab di surga ada mobil mewah. Di sana tidak ada rumah seperti kita ada di dunia ini. Tidak ada jas yang seperti saya pakai. Karena dikatakan kita akan mengenakan pakaian kemuliaan. Ya, pakaian kemuliaan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan bagian yang tidak akan dapat binasa, bagian yang tidak akan dapat cemar, dan bagian yang tidak akan dapat layu, yang tersimpan di surga. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, yang kita pikir sangat kokoh berdiri, yang kita pikir wah megah, indah, luar biasa, happy, membuat kita senang, itu semua akan binasa. Itu semua akan binasa, itu semua akan mudah tercemar, itu semua akan layu, hancur, rontok, luluh lantak. Semegah apapun bangunan rumah ibu bapak saudara, sekuat apapun bangunan rumah bapak ibu saudara di muka bumi ini, seindah apapun pakaian bapak ibu saudara, semegah apapun pernik-pernik yang ada di dalam jari, telinga, dan mungkin kaki bapak ibu saudara, dikatakan di dalam Alkitab, itu semua akan hancur, binasa. Tetapi bagi orang yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, dia akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di surga. Yang tersimpan di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus, walaupun kita tidak melihat akan peristiwa kebangkitan. Bersyukurlah kepada Dia, bersukacitalah karena kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Beda dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Makanya Yesus pernah berkata, di hadapan para murid, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Karena memang disitulah kita akan menikmati bagian yang tidak dapat cemar. Dan di depan dikatakan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Ya. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, nanti kita orang-orang percaya akan mengenakan mahkota kehidupan. Lalu orang yang setia dalam menggembalakan orang lain, dia ditambahkan dengan mahkota kemuliaan. Itu tidak layu, tidak akan rontok.
ya tidak akan cemar seperti pakaian baru, apalagi warna putih, saudara. Waduh, saya satu saat ada berkat baju putih, kemudian dicuci, selesai dicuci, disetrika, ditaruh lemari, saya mau pakai, loh kok warnanya beda, ya tidak murni putih seperti kemarin, ya padahal itu masih baru, masih baru, ya warnanya kebiru-biruan, ya, kebiru-biruan, karena kena luntur, ya karena kelunturan warna yang lain. Semua yang ada di dunia ini, yang Bapak Ibu Saudara miliki, yang saudara berpikir, kita berpikir, wah ini menyenangkan sekali, ini membuat saya happy, ini membuat saya bangga, ya semua akan binasa. Apakah itu berarti kita tidak boleh mencari bekerja keras? Boleh. Yang tidak boleh, yang tidak menyukakan hati Tuhan itu adalah ketika kita mencari itu terus tanpa mencari Tuhan. Itu yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus menjadikan kita ahli waris kerajaan Allah. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh Allah itu akan diwariskan kepada kita, ya akan diberikan kepada kita. Apa yang dipunyai oleh Allah, saudara membayangkan apa yang dipunyai oleh Allah, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, segala sesuatu yang tersimpan di surga, ya segala sesuatu yang tersimpan di surga akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, karena kita ini ahli waris kerajaan apa? Surga. Ya, ahli waris kerajaan surga. Lalu yang ketiga, berkat yang ketiga adalah kebangkitan Kristus menjadikan orang percaya, menjadikan orang beriman dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Ayat yang kelima berkata, yaitu kamu yang percaya akan kebangkitan Kristus dipelihara dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara kamu, artinya sementara kita masih ada di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata yang dimaksud dipelihara dalam kekuatan Allah itu adalah kita dipelihara dan dipenuhi dalam damai sejahtera Allah. Itu yang dimaksud dengan kalimat dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita senantiasa dipelihara, Bapak Ibu Saudara. Kita dipelihara dan dipenuhi dengan damai sejahteranya. Lembah kelam, sekelam apapun yang kita lalui, yang kita lewati. Lembah sekelam apapun posisi kita saat ini, posisi Bapak Ibu Saudara saat ini, entah itu pandemi yang sampai hari ini belum berakhir. Lembah kekelaman apapun posisi Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin lembah itu sakit penyakit, mungkin lembah itu masalah ekonomi, mungkin lembah itu masalah kegagalan demi kegagalan dalam merintis usaha, melakukan pekerjaan, menjumpai kegagalan demi kegagalan.
Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang adalah firman Allah, ya dan amin itu berkata, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu dipelihara dan dipenuhi dalam damai sejahtera Allah. Saudara, apa yang dapat menyamai dengan damai sejahtera Allah? Tidak ada. Uang? Enggak. Kadang-kadang uang justru menjadi malapetaka. Betul ya? Kadang-kadang uang justru menjadi malapetaka. Karena itu firman Tuhan berkata akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Bukan uang itu sendiri, cinta uang. Orang sudah kaya masih pengen kaya. Orang sudah punya rumah tingkat 7 masih pengen lagi. Tingkat 8. Orang punya ini, orang punya itu. Sah-sah saja sih. Sah-sah saja. Ya, tetapi ingat semuanya itu akan binasa. Ya, mengapa kita tidak mengumpulkan perkara-perkara yang tidak binasa? Jadi Bapak Ibu Saudara, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, lembah demi lembah kekelaman, sekelam apapun, orang-orang percaya itu dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Ya. Jadi orang-orang percaya akan kebangkitan Kristus Yesus itu dipelihara dalam kekuatan Allah, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau demikian apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Kalau kita ini dipelihara dan dipenuhi dengan damai sejahtera, yang membuat pikiran kita damai, yang membuat hati kita damai, apa yang kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita khawatirkan, Bapak Ibu Saudara? Mestinya tidak ada. Ya, mesti tidak ada. Kalaupun saudara berada dalam lembah, benar-benar lembah yang amat sangat gelap. Tidak perlu takut. Ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya juga diajar untuk tidak khawatir. Saya juga diajar untuk tidak takut. Saya diajar untuk tidak cemas. Walaupun mungkin sementara ini kami boleh dikatakan berada dalam posisi lembah kekelaman. Minggu ini Bu Stefanus tidak seperti minggu kemarin, pasca kemo, agak lemah, ya agak lemah. Jadi merintih karena sakit, ya tidak bisa BAB, di bagian perut terasa sakit. Tapi saya berkata, terus semangat. Ya, saya katakan kepada Bu Stefanus istri saya, tetap semangat. Mengapa? Karena damai sejahtera Tuhan dipeliharakan untuk kami. Saya tidak tahu lembah kekelaman seperti apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini atau saat-saat ini. Tetapi kebangkitan Kristus menjadikan kita orang beriman, menjadikan Bapak Ibu Saudara orang yang percaya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah, termasuk masa depanmu. Karena itu jangan mengandalkan kekuatanmu. Ya, jangan mengandalkan kekuatanmu sekali-kali, jangan mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhanmu. Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Kita dipelihara dalam damai sejahtera. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah.
ketika kita harus menghadapi lembah yang gelap. Dalam semua perjalanan kehidupan kita, kalau menengok kembali kepada pesan Natal, Yesus tidak kemana-mana. Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan berkat-berkat bagi orang beriman yang percaya akan kebangkitan Kristus itu, maka sudah semestinya kalau hidup kita itu diwarnai dengan ucapan syukur dan sukacita. Ya. Karena kita dijadikan ciptaan baru, dengan demikian kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah dan kita dipelihara dalam kekuatan damai sejahteranya. Oleh karena itu semestinya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara harus mewarnai kehidupan kita ini dengan ucapan syukur senantiasa, dengan sukacita senantiasa. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Mari kita mengucap syukur, mari kita bersukacita, tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, meresponi akan berkat-berkat Tuhan itu, mestinya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup senantiasa menyukakan, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu yang harus terjadi. Itu juga yang harus menjadi warna kehidupan kita. Menyenangkan Tuhan, baik dalam pikiran kita, ya, dalam tutur kata kita, maupun dalam sikap perbuatan kita. Mari kita menyenangkan siapa? Tuhan. Jangan menyenangkan dirimu sendiri. Ada banyak orang berjuang untuk menyenangkan dirinya sendiri, sehingga melakukan apa saja yang dia suka. Ya, melakukan apa saja yang dia suka, walaupun tahu bahwa itu tidak menjadi kesukaan Tuhan, dia lakukan. Mestinya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam memperingati kemenangan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita mewarnai hidup kita dengan ucapan syukur senantiasa dan sukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Lalu mari kita mewarnai hidup kita dengan pikiran, tutur kata, sikap, perilaku yang menyukakan hati Tuhan. Saya sekali lagi dan sering kali saya mengatakan, saya selaku hamba Tuhan, selaku gembala sidang, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ibadah merupakan salah satu wujud kita menyenangkan Tuhan. Ya, berbakti kepada Tuhan adalah merupakan salah satu wujud di mana kita menyenangkan Tuhan. Mana yang kau pilih? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hatimu? Ya, saya nggak tahu sampai kapan online. Kalaupun tatap muka tentu tidak semua bisa seperti dulu. Nggak tahu sampai kapan. Tapi apakah engkau sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hatimu? Yosua, ingat ya, Yosua 24 ayat 15, silahkan kamu pilih. Berbakti kepada Allah atau berbakti kepada Allah yang lain. Tetapi aku dan seisi keluargaku, aku beribadah kepada Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara,
Jangan sia-siakan kehidupan ini. Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita. Memberikan harapan baru karena kita menjadi ciptaan baru. Allah telah menyiapkan bagian yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah cemar, yang tidak akan pernah layu, yang tersimpan di surga. Mari kita sampai menikmati ke sana. Ya, mari kita menikmati sampai ke sana. Dan tidak perlu cemas, tidak perlu takut, segenting apapun persoalan hidup saudara. Karena Tuhan yang bangkit itu, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu, hadir di tengah-tengah hidup saudara, memberikan damai sejahteranya untuk saudara. Bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, dan mari kita berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan ibu bapak saudara dengan firman Tuhan pagi ini. Silakan ambil sikap tunduk kepala bapak ibu saudara. Bersyukurlah karena saudara berbahagia. Saudara menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Karena iman saudara akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga dari antara orang mati itu membuat saudara memiliki harapan baru. Karena saudara diciptakan baru. Saudara telah disiapkan bagian yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah cemar, yang tidak akan pernah layu, yang disimpan oleh Allah di surga. Saatnya saudara akan menerima itu. Bahkan Tuhan memberikan damai sejahteranya untuk kita selama kita masih ada dalam dunia ini, supaya kita tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir tentang apapun yang terjadi. Bersyukurlah kepadanya. Terima kasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan, karena saya menikmati kebahagiaan yang Tuhan beri. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang mendorong kita untuk menyenangkan hati kita sendiri. Berjuanglah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ambillah komitmen. Mungkin selama ini kita masih kurang menyenangkan hati Tuhan. Lewat pikiran kita, tutur kata kita, tidak membangun, tetapi justru melukai orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti orang tua, menyakiti anak. Tinggalkan itu. Mulailah dengan kata-kata yang menguatkan, yang membangun satu dengan yang lain. Mungkin seringkali kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang cemar, dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ambillah komitmen Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan itu semua. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mengambil sebuah komitmen secara pribadi.
Berbicara secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia mau supaya Bapak Ibu Saudara mengasihi dia. Saya mengundang kita semua berdiri, baik yang di ruangan gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, berbuka hati ini, jadi penjabat doa-Mu. Jangan lambat sini. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, tolonglah kami. Semua Ku berikan padamu. Biarlah ini menjadi komitmen dan kami mewujudkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Berbuka hati ini, jadi Jangan untuk hormat-Mu. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati komitmen kami ini ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama menyenangkan-Mu.
kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Engkau luar biasa Tuhan. Memberkati kami, menjadikan kami manusia baru, ciptaan baru, yang memiliki pengharapan baru, hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Kami mengucap syukur karena Engkau menjadikan kami ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Menikmati segala sesuatu yang tidak dapat binasa. Menikmati segala sesuatu yang tidak dapat cemar. Menikmati segala sesuatu yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga. Dan saatnya kelak kami akan menikmati itu. Kami mengucap syukur pula Tuhan. Selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia tidak pernah menjamin, membuat kami terus berada dalam kemenangan. Tetapi damai sejahtera mula yang memenuhi kehidupan kami. Dunia seringkali justru membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami takut. Tetapi kami mengucap syukur. Oleh karena Yesus yang bangkit itu memberi kepada kami, memelihara kami, memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah perekonomian, mungkin masalah pekerjaan, masalah apapun yang membuat kami cemas, kami diberi kemenangan oleh Tuhan untuk terus-menerus bersukacita, bersyukur karena damai sejahtera-Mu yang memimpin dan memenuhi kehidupan kami. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati yang kami paling dalam. Supaya firman-Mu mengakar kuat ya Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Dapat kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami, ya Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada, oleh karena kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi berkat bagi sesama kami, memberitakan tentang kebangkitan Kristus itu kepada sesama kami. Tuhan terima kasih, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, umat Allah yang saat ini bersama-sama menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, membuka hati untuk Tuhan berbicara. Berkatilah mereka satu persatu, berkati masa depan mereka, berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, anak-anak yang mau lanjut sekolah, kuliah, Tuhan memberkati mereka dengan keberhasilan, pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Oh Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat, siapapun mereka, Tuhan memberkati keturunan. Sebagaimana mereka doakan, kami menopang juga dalam doa. Berkati mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, beri kepada mereka sukacita, beri kepada mereka ucapan syukur yang terus dipanjatkan kepada Allah, beri mereka semangat ya Tuhan, bahkan lebih-lebih daripada itu, Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami, siapapun yang sakit saat ini Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pergumulan-pergumulan umat-Mu. Engkau berkenan memberikan jalan keluar terbaik. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan Presiden kami Jokowi, bersama Wakil Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Maju, bersama dengan para kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada bupati dan seterusnya Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu. Bangsa ini diberi kemenangan dari berbagai persoalan yang dihadapi. Dan Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bumi Indonesia ini secara khusus. Bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Paskah sekolah minggu
yang sebentar akan dilaksanakan nanti jam 12. Biarlah umatmu boleh bergabung bersama-sama, merayakan Paskah bersama dengan sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, bakti kami, pelayanan kami, dan permohonan doa kami, ucapan syukur kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit. Engkau berkuasa untuk memberkati setiap permohonan doa kami. Kami mengakhiri ibadah ini, biarlah semua hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bahwa nanti jam 12 akan ada Paskah bersama dengan sekolah minggu lewat Zoom. Silakan Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama dengan anak-anak, dengan cucu, supaya kita bisa merayakan bersama-sama tentang kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu silakan tim multimedia untuk foto dulu sebelum Bapak Ibu Saudara keluar dari ruangan Zoom, supaya semua bisa terdata. Ya, bisa terdata. Kemudian mohon jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang lewat Zoom mengisi Google Form sebagai daftar hadir saudara dalam ibadah hari ini, ya. Silakan foto bersama Bapak Ibu Saudara yang di ruangan gedung gereja, silakan ke depan bersama-sama dengan saya. Silakan supaya kita bisa masuk dalam kebersamaan foto yang kita saling. Silakan semua Bapak Ibu Saudara ke depan untuk kita foto bersama-sama. Ya, silakan Pak Kompri semuanya, Bu Berni semuanya. Bisa di belakang lagi. Ayo silakan. Ayo Rosma, Mbak Uju, Bu Lina, semuanya. Pak Sartul, silakan Pak. Ayo Bu Rutni, cepat-cepat. Silakan Bu Lina. Ya. Jongkok ya Pak ya. Ayo, silakan. Terus gitu. Oke. Jaga jarak dong kalau begitu. Tapi fotonya di sana lah tadi. Kasih gitu ya. Ya. Oke. Di sini nggak kelihatan ya?
Sini, sini. Agak sini Pak Ucu. Ya. Lagi. Pani, silakan. Pintunya sudah lebar. Udah? Oke. Oke. Baik, balik semua. Ya. Semua. Oke. Ya belum? Di tempat saya ada 3 layar ya. Yang layar pertama Ditayangkan sini. layar kedua. Yang belum buka kamera. Dilebarkan dulu. Jangan buka kamera ya. Layar kedua. Tekan. Oke, sudah. Sudah. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Tayangkan sini, Di.